Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an aba'atnu ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih meringankan langkah kita, Allah masih melembutkan hati kita, dan Allah masih mengistiqomahkan keimanan kita sehingga detik ini kita berada di salah satu rumah Allah untuk menjalankan rangkaian ibadah Jumat kita. Semoga Jumat kali ini menjadi salah satu Jumat terbaik dalam hidup kita. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada qudwah kita, sang supermodel kita, uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita tidak hanya mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari beliau, tapi kita juga diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memandang wajah beliau, bahkan memeluk erat tubuh beliau. Dan bolehlah kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa dipersatukan satu surga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, Al-Fakir Al-Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian, mari kita terus bersemangat untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semampu kita, sekuat kita menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita lalu kita kerjakan, dan semampu kita, sekuat kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang, karena sejatinya itu buruk bagi kita. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an hanya ada 3 surat yang jumlah ayatnya hanya 3 ayat, yaitu Al-Kautsar, Al-'Asr, dan An-Nasr. Pendek, sering kita baca dalam sholat, kita pun hafal. Namun pada kenyataannya boleh jadi kita tidak atau belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan guidance apa yang Allah berikan informasi dari 3 surat tadi yang pendek tadi. Pada kesempatan kali ini Al-Khatib mengetengahkan kandungan atau petunjuk Allah di surat Quran surat Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar dari riwayat yang kita dapatkan ini asbabun nuzulnya terkait dengan wafatnya putra beliau Ibrahim. Ya, kita tahu Rasulullah SAW memiliki 3 putra laki-laki dan kesemuanya wafat dalam usia anak-anak. Qasim wafat, Abdullah wafat, dan ini Ibrahim juga wafat. Secara manusiawi tentunya kehilangan seorang anak, apalagi dalam budaya Arab ketika itu memiliki putra laki-laki adalah sebuah kebanggaan, sebuah proud, dan memiliki anak perempuan merupakan keburukan atau fitnah atau hal yang tidak mengenakan. Secara manusiawi kehilangan seorang anak menyedihkan begitu rupa. Dada Rasulullah sempit, terhimpit, sedih. Namun ketika sedih itu ditambah oleh perlakuan para musyrikin ketika itu yang membuli, menghardik Rasulullah, batara Muhammad abtar, Muhammad terputus, tidak ada lagi keturunan dari beliau. Bayangkan situasi dan kondisinya, anak wafat lalu dibuli oleh satu kampung. Tabarakar Rahman, bukan hal yang mudah, terhimpit, sempit, sakit hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, Inna a'tainakal kautsar. Ini juga menjadi metode bagaimana kita memberikan nasihat kepada anak kita, kepada mungkin cucu kita, handai taulan kita. Lihat ayat pertama ketika turun, Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sungguh kami telah memberikan kau nikmat yang banyak.
Jadi sebelum Allah memberikan petunjuk, Allah mengingatkan, mereminder lagi Rasulullah bahwa Rasulullah itu telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan yatim, dipelihara oleh kakeknya wafat, dipelihara oleh pamannya. Diajak berdagang, bertemu dengan Khadijah, menikah, mempersatukan bangsa Arab, sampai akhirnya di usia 40 Rasulullah dibi'tsah, menjadi utusan Allah, menjadi Rasulullah. Jadi kita pun seperti itu, ketika ada godaan menghimpit, cobaan menghimpit begitu rupa, menyesakkan dada kita, ingat karunia, ingat nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita di masa lampau. Kalau kita timbang masalah kita hari ini yang kata ini berat sekali, ini begitu pelik sekali, kalau kita timbang dengan karunia Allah, dengan nikmat-nikmat Allah sebelumnya, jauh lebih banyak nikmat Allah yang kita terima daripada hal yang menyakitkan, hal cobaan, bala, musibah kita hari ini. Namun kadang ketika kita ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ditimpa bala, kita tidak mengingat nikmat itu. Kita fokus pada masalahnya. Inna a'tainakal kautsar. Memberikan petunjuk kepada kita, ingat Allah telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Walaupun sekarang kita sedang diuji atau dicoba. Di ayat kedua baru Allah memberikan kita Rasulullah juklak dan juknisnya. Apa yang harus dilakukan ketika hati terhimpit, apa yang harus dilakukan ketika musibah datang, apa yang harus dilakukan ketika hati begitu sedih. Kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat wahai Muhammad untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar, berkurban, memiliki makna taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita terhimpit hati kita, sedih perasaan kita, begitu rupa bertubi-tubi cobaan yang kita hadapi, fasholli li rabbika. Perhatikan salat kita bagaimana. Bangun hubungan kita dengan Allah dengan salat. Lalu sambil cek bagaimana kualitas salat kita. Jangan sampai kita sebagai laki-laki salat hanya Jumat saja, atau sehari 3 waktu. Alhamdulillah saya sudah 5 waktu. Oke, apakah sudah tepat salat waktu kita? Tepat waktu setiap waktu salat kita. Jangan-jangan subuh kita menjelang duha, jangan-jangan zuhur kita mepet ke asar, jangan-jangan asar kita menjelang maghrib, dan seterusnya. Belum lagi kita lihat dari kualitas salat kita. Jangan-jangan dari takbir sampai salam yang kita baca juga keliru. Bacaan Al-Fatihah kita tidak banyak yang keliru dan kita nggak sadar. Sehingga kualitas salat kita jadi buruk. Padahal ternyata salat ini menjadi salah satu guide dan satu petunjuk obat ketika kita lagi menghadapi suasana yang atau kondisi peristiwa yang tidak menyenangkan. Fasholli li rabbika wanhar. Bangun hubungan kita dengan Allah dengan salat. Wanhar, dan berkorbanlah. Lakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu clue-nya. Justru ketika kita lagi ditimpa musibah, bertubi-tubi masalah datang, seolah tak kunjung berhenti. Wanhar, berkorbanlah, taqarrub ilallah lah. Kalau dengan membaca Quran kita bisa mendekatkan diri sama Allah, baca Quran. Kalau dekat salat tahajud kita mendekatkan diri sama Allah, tahajudlah. Kalau dengan bersedekah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bersedekahlah. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan taqarrub ilallah. Itu clue yang Allah berikan, itu guidance, itu petunjuk yang Allah berikan dalam surat Al-Kautsar yang kita hafal, sering kita baca, namun kita tidak ngeh dengan kandungannya. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi ingat, reminder dulu
nikmat-nikmat Allah, karunia kita, Allah yang diberikan kepada kita yang banyak itu, lalu lakukan sholat dengan kualitas yang prima, lalu dekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuknya. Setelah itu kita lakukan, inna syani'aka huwal abtar. Baru Allah memberikan legitimasi kepada Rasul. Sesungguhnya bukan engkau yang terputus wahai Muhammad, justru mereka yang membuli engkau, mencaci maki engkau yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru diberikan ketenangan hati. Tapi pada kenyataannya apa yang kita lakukan ketika kita mendapati masalah? Menyalahkan keadaan, kufur nikmat, justru malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Ternyata surat-surat pendek yang hanya 3 ayat ini memberikan kesan begitu mendalam, memberikan kita petunjuk yang begitu komplit ya, dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita. Namun sayangnya kita tidak atau belum mau atau bahkan enggan mengkaji ayat ini. Itu menjadi masalah kita bersama. Sehingga mari mulai sekarang ketika kita mendapati hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, peristiwa-peristiwa menyedihkan, ya, hati terhimpit, ya, dada sesak, coba kita lihat petunjuk Quran dalam surah Al-Kautsar yang hanya 3 ayat tersebut. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melengkapi khutbah yang pertama tadi, ternyata boleh jadi banyak ayat-ayat Quran yang memberikan kita petunjuk, memberikan kita guidance bagaimana menghadapi hidup kehidupan kita, tapi pada nyatanya kita belum bersemangat itu ya. Belum bersemangat untuk mengkaji, untuk menggali pedoman kita ini di Quran. Ini bukti bahwa kita sejatinya masih jauh dari Al-Quran. Interaksi kita dengan Quran masih sedikit. Sehingga Allah belum berikan kepada kita pedomannya, belum memberikan kita rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Karena sejatinya kita yang tidak mau. Padahal kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keriduanku, belajar Quran contohnya, maka Allah juga akan sungguh-sungguh, Allah akan serius memberikan jalan-jalannya. Tapi pada kenyataannya, mari kita cek pribadi kita masing-masing sepekan atau 2 pekan ke belakang. Berapa banyak interaksi kita sama Quran? Berapa banyak ilmu yang bisa kita dapat dari Quran dalam sepekan 2 bulan ke belakang? Mari kita refleksi. Padahal kita sebagai muslim, Quran adalah pedoman hidup kita, the way of life kita. Tapi pada kenyataannya, sepekan ke belakang, 2 pekan ke belakang, mungkin boleh jadi kita tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Semoga setelah lepas ini Allah berikan kita keistiqomahan untuk dekat bersama Quran, dan Allah berikan kita pemahaman-pemahaman yang baik dari Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة